Gadis itu dituduh menghancurkan lukisan milik putri keluarga terkaya saat ia hampir sepenuhnya diboikot dari dunia seni. Tanda merah di lengannya. Justru di tempat itu juga, membongkar sebuah rahasia mengejutkan yang tersembunyi selama 18 tahun. Akhirnya kebenaran terungkap. Ternyata sejak kecil gadis itu sangat mencintai seni lukis dan berhasil masuk akademi seni rupa. Namun karena kondisi keluarganya miskin, ia hanya bisa memanfaatkan liburan musim panas untuk mengangkut semen di proyek bangunan demi biaya kuliah. Suatu hari seorang pria datang meninjau proyek. Tak disangka perancah di atas tiba-tiba longgar. Di saat genting itu, gadis itu tanpa ragu mendorong pria tersebut menjauh. Namun lengannya sendiri tertimpa dan terluka. Pria itu demi membalas budi penyelamatan nyawanya, membawa gadis itu ke rumah sakit dan memberikan 100.000 sebagai ucapan terima kasih. Namun adegan itu justru terlihat oleh istrinya dan putrinya. Ternyata sang istri adalah pelukis terkenal. Tanpa mencari tahu kebenaran, ia langsung menuduh gadis itu sebagai perempuan matre yang sengaja mengatur kecelakaan, lalu menghujaninya dengan hinaan. Putrinya pun karena trauma masa lalu, pernah dikhianati pengasuh. Sejak itu penuh permusuhan terhadap gadis tersebut. Saat gadis itu tak mampu membela diri, ibu angkatnya tiba-tiba menerobos masuk, memukul dan memarahinya tanpa ampun. Mengeluh karena ia terluka dan tak bisa menghasilkan uang, menganggapnya sebagai sampah tak berguna. Sepulang ke rumah, ibu angkat itu merobek semua lukisan gadis tersebut dan mengusirnya keluar rumah. Tak punya tempat tinggal, gadis itu menangis terseduh di pinggir jalan. Kebetulan pria itu lewat dan melihatnya. Pria itu terkejut melihat bakat melukis gadis tersebut. Gayanya sangat mirip dengan karya istrinya saat muda. Untuk membantunya, ia mengundang gadis itu menghadiri salon seni yang diadakan istrinya akhir pekan nanti. Di sana akan hadir banyak pembeli profesional. Asal lukisannya bisa terjual, ia bisa membuktikan nilainya kepada ibu angkatnya. Gadis itu mengira telah menemukan harapan hidup. Ia pun berdandan dengan sungguh-sungguh dan datang ke salon. Namun justru kembali dihina oleh wanita itu dan teman-temannya. Mereka tidak hanya merobek lukisannya, tapi juga menyiramkan anggur merah ke tubuhnya. Saat gadis itu hampir putus asa, Rektor Akademi Seni Rupa memungut salah satu lukisannya dan sangat memuji penggunaan warna serta jiwa di dalamnya. Bahkan mengatakan lukisan itu persis versi wanita tersebut di masa mudanya. Namun konspirasi yang lebih besar segera menyusul. Saat salon resmi dimulai, lukisan yang akan dipamerkan wanita itu ternyata semuanya telah dirusak. Para tamu langsung menuduh bahwa itu dilakukan oleh gadis tersebut karena iri hati. Wanita itu memang sejak awal sudah bias terhadapnya. Di bawah tudingan semua orang, ia mengumumkan akan memblokir gadis itu sepenuhnya dari dunia seni. Saat satpam menyeret gadis itu dengan kasar, ia tiba-tiba terjatuh ke lantai. Lengan bajunya tersibak, memperlihatkan sebuah tahi lalat merah menyala di lengannya. Wanita itu seakan tersambar petir, karena baru saja asistennya melaporkan bahwa kepala perawat yang dulu menolong persalinan telah mengonfirmasi secara langsung bahwa anak kandungnya memiliki tahi lalat merah di lengan. 18 tahun kecurigaan terjawab pada saat itu juga. Gadis yang selama ini ia hina tanpa belas kasihan, ternyata adalah darah dagingnya sendiri. Wanita itu langsung menghentikan semuanya. Namun putrinya langsung panik. Ia mempertanyakan apakah ibunya akan meninggalkannya demi orang luar. Wanita itu menatap anak yang dibesarkannya selama 18 tahun. Hatinya diliputi pergulatan yang luar biasa. Tak lama kemudian ia berpura-pura memberi gadis itu kesempatan. Selama ada seseorang yang mau membeli lukisan gadis itu yang sudah diinjak dan kotor, maka ia akan membiarkannya pergi. Namun para tamu tak satu pun berani menyinggung perasaan putri keluarga terkaya. Melihat itu sang putri malah semakin sombong dan merobek lukisan itu hingga hancur. Pada saat itulah ibu angkat gadis tersebut muncul. Alih-alih membelanya, ia justru menuduh gadis itu di depan umum, mengatakan lukisan itu hasil plagiat dan